live ini aku tujuin untuk memenuhi tugas muamalah aku ya. Ya. Oke. Ya, Gatot Aris Munandar, mahasiswa semester akhir ITB Ahmad Dahlan Jakarta, kampus Ciputat. Namaku Hevinka Anevia Nurul Hidayah, biasa dipanggil Hevinka. Terus dulu sempat kuliah di Universitas Airlangga, jurusan Kesehatan Masyarakat. Lulus tahun 2014 sih. 2018, masuk 2014, lulus 2018. Kerja di mana, Vin? Sekarang kalau aktivitas di puskesmas, jalan 1,5 tahun. Puskesmas di mana tuh? Mas Kediri, namanya Puskesmas Ngadiluwih. Sekarang lanjut ke pembahasan aku ya. Ini tentang kebencanaan atau COVID. Karena yang kita alami kan COVID atau pandemi. Ini pandemi COVID pengaruh pekerjaan kamu nggak yang di puskesmas? Sangat mempengaruhi. Menurut aku dampaknya ini pasti di semua pekerjaan. Kalau di pekerjaanku sendiri juga gitu. Setiap bulan kan kita pasti punya jadwal agenda untuk, kebetulan karena aku di promosi kesehatan, jadi kan agendanya ya pertemuan masyarakat, ke desa, penyuluhan ke posyandu gitu kan, yang harusnya sudah terjadwal. Jadi di bulan Maret itu adalah salah satu program kita itu ada survei mawas diri ke masyarakat. Nah, tapi karena adanya COVID, akhirnya dari tim puskesmas itu kayak mengundurkan, maksudnya menunda untuk kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, selain itu, kita kan juga sempat WFH. Jadi kalau di instansi puskesmas Kabupaten Kediri, jadi sejak minggu ke-3 Maret, insya Allah, atau enggak minggu ke-4 Maret, waktu itu udah mulai WFH. Jadi 1 hari masuk, 1 hari kerja. Artinya, kegiatan-kegiatan rutin kita itu nggak bisa dilaksanakan secara normal. Nah, terus baru berakhirnya kemarin ini. Terus akhirnya ya, kegiatan yang harusnya Maret, April, Mei normal banyak, maksudnya rutin, itu nggak bisa dilaksanakan. Akhirnya mundurnya baru di bulan Juli ini, kita baru pertemuan pertama bersama masyarakat. Itu pun misal perencanaan awal ada 50 orang yang diundang, tapi karena adanya COVID jadinya 25 aja yang diundang. Jadinya dampak yang lain ya tentunya mengurangi penyerapan anggaran di puskesmas gitu. Jadi istilahnya anggaran puskesmasnya kemungkinan sisa di akhir tahun itu masih ada banyak gitu. Jadi di kalau di puskesmas kan udah melakukan perencanaan kan sampai Januari, untuk 2020 udah selesai karena adanya pandemi ini juga mempengaruhi rencana anggaran di mulai per April waktu itu ada perubahan anggaran yang dialokasikan untuk pembelian APD, terus juga untuk pengurangan agenda. Jadi agenda-agenda yang mengumpulkan orang besar itu dialihkan untuk pembelian APD, entah itu kayak masker, hazmat, hand sanitizer, gitu sih. Gitu ceritanya. Jadi sangat berdampak gitu. Tadi kan udah dijelasin ada perencanaan perubahan anggaran juga ya. Kalau misalkan penyuluhan kan tadinya mau dijalankan di bulan Maret atau April gitu kan. Itu ada pengalihan cara penyuluhannya nggak? Atau emang diundur aja? Atau dialihin kayak conference video gitu? Ada nggak yang kayak gitu, Vin? Jadi kalau waktu itu, jadi Dinas Kesehatan meminta, jadi mengajukan kepada puskesmas, bukan mengajukan sih, istilahnya kayak meminta puskesmas untuk merubah anggaran yang sudah dialokasikan.
Jadi kayak misalkan bidan desa yang datang ke rumah, nah itu pakai anggaran istilahnya kayak apa ya, kunjungan gitu ke rumah warganya gitu. Terus selain itu, selain untuk anggaran kunjungan untuk pasien ataupun warga yang baru datang dari luar kota, itu juga digunakan untuk penyuluhan. Jadi penyuluhannya lewat ledang. Ledang itu naik ambulans, terus penjelasan kepada warga supaya tetap pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga jarak, terus juga mendingan di rumah aja kalau misalkan nggak penting-penting banget untuk keluar rumah ataupun beli sesuatu kayak gitu. Kalau dari segi keagamaan di daerah kamu gimana, Vin? Jadi untuk masjid yang ada di daerah apa ya, yang di jalan raya yang dilalui oleh truk dan lain-lain, terus juga daerah desa yang memang sudah ada COVID itu nggak diperkenankan untuk sholat berjamaah. Cuman kalau untuk masjid ataupun musola yang ada di dalam desa ataupun kayak jalan yang masuk alias blus Yang nggak ada kedatangan tamu orang luar. yang kemungkinannya kecil itu masih sholat berjamaah itu masih ada. Bahkan ada sih yang untuk sholat taraweh pun masjid-masjid yang lain itu nggak boleh, udah nggak dilakukan sholat tarawih. Tapi kalau di desaku sendiri itu masih dilakukan, tapi dengan sesuai protokol, jadi tetap jaga jarak. Jadi jaraknya 1 meter, semuanya bawa sajadah sendiri-sendiri. Dan kalau tahun ini itu sholat tarawihnya sampai digelarin apa ya namanya, terpal. Karena melebihi kapasitas gitu ya. Jadi kalau biasanya dikasih terpalnya itu pas sholat Idul Fitri, nah ini pas tarawih, jadi sampai di luar gitu, biar agak jaga jarak. Kalau sama sih di sini juga gitu. Waktu itu sholat Jumat ditiadakan. Sama taraweh ada, cuma hanya beberapa orang yang rumahnya emang di sekitar situ gitu. Kalau orang yang cuma pekerja di sini itu nggak diizinkan. Jadi cuma orang-orang yang tempat tinggalnya di samping musola atau masjid aja yang boleh. Oh gitu. Kalau kamu sendiri waktu itu sempet kayak sholat di masjid atau musola itu nggak? Nggak. Emang waktu itu kan waktu puasa dan lebaran itu emang lagi hype-hype-nya si pandemi ini kan. Jadi emang itu sih masjid sebenarnya. Tapi kalau sekarang new normal ini kalau di sini udah boleh. Tadi udah sempet sholat Jumat di situ sih. Cuma ya masih dibatasin dan harus bawa sajadah sendiri, harus pakai masker. Kalau nggak bawa sajadah, nggak pakai masker atau wudhu juga harus di rumah. Selain itu nggak boleh ikut. Oh gitu. Jadi semuanya wudhu harus di rumah. Ya wudhu dari rumah. Terus kalau dari segi rencana pribadi, ada yang tertunda nggak karena si COVID ini? Ada. Ada, mau holiday, nggak jadi. Bener. Rencana aku tuh mau ke Jombang. Habis ke Jombang, aku mau ke Banyuwangi. Ternyata pas semakin aku bookingnya itu sekitar bulan Februari, pada waktu Indonesia belum ada kasus COVID yang positif. Ya. Nah, habis itu kok muncullah 2 kasus kan, yang pertama itu terus bertambah sampai akhirnya ada aturan kalau bisa nggak usah mudik gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan lah sekitar 10 hari kalau nggak 15 hari sebelum jadwal tiketku itu aku baru ngebatalinnya. Dan waktu itu kan dapat pengembalian uang penuh kalau nggak salah ya, atau nggak gitu potongan berapa persen gitu, jadi dikirim ditransfer lewat rekening bank. Dan alhamdulillah kemarin uangnya udah masuk sih dari KAI ke rekening gitu. Jadi ada biaya pengembaliannya. Jadi gagal mudik tahun ini.
apalagi ya gitu. Kalau menurut kamu dampak plus minusnya pandemi COVID ini apa? Plus minus. Plusnya bisa ngerasain bekerja selama kira-kira 2 bulan agak bebas, nggak berat. Karena karena aktivitasnya berkurang ya? karena ada WFH. Sekarang ya. Tuh, secara nyata sih itu. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi kalau misalkan teman-teman yang barangkali kalau punya aktivitas kerja full, kalau ada aktivitas WFH, ada kayak momen bisa melakukan aktivitas yang lebih mencintai rumah lah, lebih mencintai diri kita sendiri. Kayak misalkan ya menyempatkan waktu buat masak, buat bersih-bersih gitu. Kita lebih hemat. Biasanya kalau 1 bulan kan misalkan nih, bulan Maret, April, Mei, kita kan nggak boleh kemana-mana. Nah, uangnya yang harusnya biasanya kan buat makan, buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, itu bisa lebih di-save. Gitu. Jadi tabungannya agak bisa lah. Gitu. Negatifnya sih kalau menurut aku, kalau WFH ini dilanjutkan sebenarnya kurang baik juga sih buat orang Indonesia menurut aku, karena orang Indonesia kalau terlalu dimanja itu pasti malesnya tambah males, tambah jadi kaum rebahan beneran, dan itu bisa bahaya kalau kita nggak bisa mengontrol diri gitu. Terus habis itu dampak negatifnya yang lain, tentunya ya kasihan lah kalau kayak bapak ibu yang misalkan mereka yang jualan di kantin sekolah, jualan kue, kan mereka harus apa ya, punya planning yang lain gimana caranya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kalau buat aku sendiri negatifnya ya itu sih, aku takut jadi pemalas, kaum rebahan. Ini ada yang bilang negatifnya sekolah lockdown. Iya Iya, benar. Tapi juga ada ini, positifnya juga itu. apa positifnya menurutmu? Sekolah lockdown, kalau ponakan aku kan masih SD kelas 1 ya, Vin. Jadi di rumah, Ah, setiap ke sekolah, ibunya ngambil mata pelajaran atau soal, dibawa pulang, dikerjain bareng orang tua. Jadi lebih, momennya itu lebih berasa, terus ya bisa sharing sama orang tua gitu. oh Ngerjain. jadi iya iya iya, bisa lebih dekat lah sama orang tua ya, hubungan ikatannya itu. Cuman kalau dari sisi aku juga, kalau negatifnya itu ketika aku melihat tetangga, jadi kita melihat tetanggaku itu yang punya anak-anak SD, TK, itu si anak-anak jadi lebih sering main HP, main gadget. Akhirnya kayak pasti sehari itu biar anak-anak nggak bosen, ya udah ibunya ngasih gadget itu buat mereka, sampai akhirnya ya ketagihan adiknya itu.